Oh. Jadi kalau untuk ranah metafisika, ranah supranatural dia nggak ngerti kalau supranatural itu hanya sebuah kondisi pada fisik manusia. Dia pikirnya supranatural itu sebuah keilmuan. Debus itu supranatural, tidak. Debus itu kesenian. Seni. Itu kan seni dan budaya, debus itu. Berarti kalau seni bisa dipelajari dong? Ya bisa dong. Tapi kalau supranatural itu kan kondisi supra di atasnya natural. Artinya dalam orang itu di dalam fase alam tertentu. Kalau kita dalam Thoriko misalkan kita masuk ke fase alam malakut ya. Dari Jabarut ke malakut itu masuk kondisi supranatural. Nanti sampai ke alam nahsud, sampai ke alam lahut ya kalau dalam Thoriko kan gitu ya. Jadi sebenarnya nyambung antara pelajaran-pelajaran tasawuf ya dengan ilmu modern itu nyambung karena sumbernya ilmu modern juga dari Ibnu Sina, banyak dari Ibnu Sina. Tapi kok di situ sangat dijelaskan oleh Bancet Merah berbeda, bahkan malah saling tuduh-tuduhan. No, ya nggak bisa lah. Bancet Merah itu kan anak kemarin sore yang pengen show off, pengen dilihat orang banyak ya, pengen terlihat pintar, terlihat pandai, tapi namanya anak kecil gimana sih? Jadi ingin cari senang-senang ya. Jadi gini loh. Gimana? Sifat kekanak-kanakan itu ketika punya mainan baru, dibelikan mainan baru atau punya mainan baru, pamer sama teman-temannya. Dan mengatakan mainan orang ini jelek, punya dia yang paling bagus. Nah, itu sifat anak kecil. Ya. Iya, itu sifatnya Bancet. Itu benar. Itu sifatnya Bancet itu seperti itu. Mbak Singo luar biasa nih. Bentar ya Mbak Singo nyapa penonton dulu. Oh, sebelumnya Mbak Singo punya channel juga? Punya channel. Apa channelnya Mbak Singo? Mbak Singo Ludro. Oh, Mbak Singo Ludro. Di situ kan bahas Bancet Merah juga? Iya. Wah, tengok bisa saya bahas di situ. Tengok tuh di channelnya Mbak Singo Ludro. Mana itu HP-nya? Mbak Singo Ludro. Ini. Banyak wawasan nih. Nah. Jadi kalau bicara dunia hipnotika itu luas sekali. Nah, ini Mbah Singo Ludro profilnya lagi semedi ya Mbah ya? Lagi merem. Lagi merem nih Mbah Singo. Itu di Candi Gedong Songo itu merem di sana. Oh, Candi Gedong Songo Semarang? Iya, di Ungaran. Sering saya ke sana. Itu kan candi keempat itu saya foto profil. Tapi kan jalannya panjang. Naik kuda. Naik kuda. Jadi Mbah Singo ini basicnya memang sudah mendalami itu semuanya. Ya kalau basic gendam itu kan dari orang tua yang ngajarinya. Sudah temurun-temurun dulu sudah. Ya orang tua saya sendiri kan juga pelaku spiritual, juga penyembuh alternatif juga. Terus menyikapi Bancet Merah seperti itu ya. Itu sebenarnya malah memperjelek namanya dia nggak sih? Mengenai tentang hipnotisnya sendiri. Sebenarnya dia itu menutupi kebodohan, menutupi kekurangannya dengan cara seperti itu. Jadi orang yang berusaha nampak benar itu menutupi sebuah kesalahan. Ini psikologis ya. Iya. Dan ini logika. Benar sih. Iya. secara nalarnya logikanya seperti itu. Iya. Orang yang bersikeras merasa benar, orang menutupi sebuah kesalahannya sendiri. Jadi orang yang berusaha tampil cerdas, pintar, sebenarnya menutupi kebodohannya. Berarti dia keluar ini cuma sekedar nyari sensasi, menutupi kebodohannya. Cari duit. Waduh, malah tambah jelas yang boleh. Cari duit. Jadi misalnya gini, Ustadz siapa gitu yang punya konten hiburan ya. Cuman dukun-dukunan gitu kan, yang namanya bikin film toh, hiburan. Ya namanya juga di YouTube, hiburan kan, tontonan. Ngapunten, Mbak. Iya. Jangan terlalu jujur. Aku ya sekarang gini, bingung satu ustadz didatengin misalkan, ustadz siapa gitu kan datengin ya. Entah yang di Cirebon, entah yang di mana, nih datengin jeder. Ajak pembuktian ini Kang ini. Udahlah jangan usah rame-rame, kasih 50 juta pergi dia. Paham nggak? Paham. Oh sudah, saya bersama ustadz ini, kita sudah saling terbuka. Padahal setahu saya ustadznya sama dia sama aja buka pengobatan kan? Ya sama saja. Kerasukan juga ada. Kalau dibayar tutup mulut. Oh, iya. Santai, friend ya. Kayak kalau nggak salah menarik pusaka juga dia. Kalau dibayar friend. Oh ya. Gitu ya. Kalau nggak dikasih duit nggak friend.
Oke? Gitu loh. Ini perlu pandangan ke ini nih semuanya nih. Jadi sebenarnya preman itu. Preman berselubung. Kalau saya bongkar semua, saya banyak loh ya, namanya kita di LSM ya. Lembaga Swadaya Masyarakat TPHDI. Apa itu Mbak Singo? Tabib, paranormal, ya, hipnotis, dukun Indonesia. Saat itu kan tim investigasi. Saya investigasi semua keliling. Dan anggota saya kan banyak. Anggap aja intel swasta lah ya. Dan tak sebar. Dan di situ Mbak Singo sebagai pembina. Saya kan tahu tuh. Di rumah saya cek semua itu. Kamu kan temannya Pancet Merah divisi. Pak RT, hati-hati loh. Kuwi pembina ngarepe gede, mburine sakan. Loh, hati-hati. Kalau nggak bisa dibina, saya binasakan. Ya, Itu loh, diperlihatkan lagi itu loh. kalau nggak percaya kamu lihat, apakah ada orang yang pangkatnya melatih dua begini? Itu pangkat apa itu? Dijelaskan. Ya pangkat saya tuh, tapi ya nggak perlu lah saya omong-omongkan. Ini bukan kata-katanya Loh, nih, ini KTA-nya nih. Baca sendiri, ya. Jadi Persatuan Tabib dan Paranormal Indonesia. Nggak bisa saya lihatkan nih. Dari ini, namanya bla 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 ada nih ada. Ini KTA. Jadi bukan asal-asalan. Ini KTA LSM. KTA LSM jadi TPHDI. Kita juga bareng-bareng mendirikan asosiasi itu untuk apa? Untuk mengamankan dunia perdukunan. Kita yang punya hak, kita punya izin kok untuk penertiban, ya. Nah kalau dia punya izin apa? Punya asosiasi. Tergabung di asosiasi mana? Mohon maaf nih Mbak Singo. Dia itu kan membanggakan atas sertifikat. Saya dapat ini bla bla bla, itu bagaimana menurut jenengan? Kan sudah dijelaskan sama Bang Awe, sudah konferensi pers. Ketika dia menunjukkan sertifikat itu, ya. Saat itu tuh kita langsung track. Dan itu bodong. Ketika kita ungkap kebodongan sertifikatnya, dia mendekati seseorang, entah bagaimana caranya, sekarang dia pegang sertifikat asli dan masuk ke dalam sistem. Ini nanti kita selidiki nanti siapa yang memasukkan dia ke lembaga itu, ke IPH. Tapi mendapatkan sertifikat itu perlu latihan yang panjang kan, Mas Singo? Jadi gini, sekarang secara logika ya, dia itu umurnya berapa saat ini? Ya mungkin sekitar 30-an. Nggak sampai. Sekarang mungkin sekitar 26 ya. Kurang tahu saya. Aduh, Kamu kan RT yang nyimpen KTP-nya waktu itu. Kamu ini yang nyimpen KTP-nya. Kamu yang lihat KTP-nya. Saya itu tahu nama aslinya, tahu apa kelahiran juga tahu, Mbak. Nah, berarti kan sekitar 26-25an. Nanti kalau saya itu bilang di sini katanya saya itu Ya mungkin sekitar gitulah. gitu loh. Terus umur segitu, kalau dia mengaku tahun 2012 itu sudah menamatkan pelajaran hipnosis, terus juga sudah menamatkan pelajaran Reiki. Tahun 2012 dia berarti kan masih berumur 14 tahun. betul. Anak umur 14 tahun ya. Duit dari mana? Ikut pelatihan Pak Yanurindra yang kelasnya satu sesi 6 juta. Berarti itu nggak gratis bayar. Dia bayar toh. Lah terus siapa dia itu? Kerjanya itu jualan sosis bakar. Kok ngerti? Sama ngojek. Mbak, amit jauh. Jangan terlalu jujur. Dia harus jujur loh, biar publik tahu kan gitu loh. Enggak dibodoh-bodohi sama bancet lagi. Nah, tapi kan ada ya di filosofinya. Jujur itu perlu, tapi terkadang jujur itu menyakitkan, berarti bener Dia menyakitkan bagi orang yang menyimpan sesuatu yang tidak jujur. Ketika ketidakjujurannya diungkapkan dengan kejujuran yang menyakitkan bagi dia. Kalau dia merasa ya sakit gitu loh. Ya logika aja para netizen ya. Ketika itu anak dulu umur 14 tahun punya nggak uang 12 juta kira-kira untuk belajar hipnotis? Ya. Dan itu kan pasti masih SMP kalau 14 tahun. Ya iya tuh masih SMP. Anak seumuran anak SMP udah punya uang 6 juta dari mana untuk pelatihan hipnotis? Hah? Iya. Tapi kan dia itu selalu mengatakan bahwasanya dia mencerdaskan masyarakat Indonesia. Membodohkan masyarakat Indonesia, cerdas dari mana? Kalau placebo tidak dijelaskan itu placebo. Penipuan, itu penyesatan. Kalau namanya edukasi, kalau ini namanya placebo efek placebo, jelaskan itu keilmuannya bagaimana, dirinci, diurai.
Ya maksudnya contohnya gini, masa kita mau ngobatin orang pakai placebo, kita jelasin dulu placebonya apa? Oh ya enggak mungkin Nggak lah. mungkin, kan nggak Nah, ya manjur. namanya placebo kan rahasia. Rahasia. Toh. Tapi dia kan ya tolol lah saya bilang. Kalau placebo dibongkar-bongkar ya terus nggak ada manjur lagi dong kapsul-kapsulnya dokter yang kosong itu, kapsul isi tepung itu. Ketika orang itu didiagnosa nggak ada penyakitnya, ya toh, Iya. dibuat-buatlah diagnosanya, dikasih obat, suruh rawat inap, ya, dikasih kapsul itu 2-3 jam rasa enak, 1 hari 1 malam berapa ngamar. Kesehatan itu mahal kan, sosialisasinya padahal ya isinya placebo. Cuan ya tadi. Ya cuan lah. Lah kalau seperti itu dia ini tolol anak ini sebenarnya. Salah langkah dia, salah langkah. Tapi ngantamnya ke Mbah Den. Terus apa? Sebenarnya apa yang salah dari Mbah Den kok bisa dihajar sama pesulap apa itu? Kancet. Ya dia niru Joko Arek. Jadi sebelum dia kan Joko Arek yang gencar. Betul. Ya. Dan Joko Arek itu bongkarin Mbah Den itu. Iya. Dulunya. Pertama kali Dulunya. kan itu Joko Arek. Dia niru Bobol itu. niru Wah, kata Joko Arek bobol. ya. Dia sendiri belajar banyak teknik-teknik Dari- bongkaran trik itu dari Joko Dari Arek. Joko Arek. Yang bongkar kelapa ya dari Joko Arek selalu. Tapi kalau kelapa itu benar, jadi gini, di era Sunan Kudus dulu bukan bohong-bohongan, ya, saya jangkung atau saritin itu. Jadi memang namanya kalau orang Jawa bilang ilmu daya cipta, visualisasi apa yang divisualkan akan terbentuk nyata. 1 atau 2 hari terbentuk nyata. Itu tergantung keyakinan, kekuatan keyakinannya. Kalau dalam agama itu kan cuman yakin, gitu. Ainul yakin, akul yakin, ya. Iya. Cuman 3 ini tuh yang dipelajari itu. Tapi ada ilmunya para wali yang namanya kamalul yakin ya. Itu kita nggak bisa ngomongin itu ya. Pernah dengar tuh kamalul yakin? Nah, kita nggak bisa mempraktekkan itu karena itu ilmu rahasia ya. Ya kalau pesulap merah kan nggak mungkin bisa itu. Berarti tidak semuanya ilmu itu harus apa namanya? Secara rinci. Ya tidak toh, kecuali belajar. Kalau begini mau dikasih rinci di publik begini bagaimana? Ya kan kayak contoh kemarin mengenai Bu Ida Dayang itu kan komentar terus bilang dukun. Nah, bahasa dukun itu sebenarnya apa Mbak Simo? Ya bener, dukun itu kalau ya kita katakan dukun itu kalau bahasa Arab ahli. Ahli itu kan bahasa Arab ya, diserap ke bahasa Melayu, terus dipakai ke dalam bahasa Indonesia, kata ahli. Kalau bahasa Inggrisnya spesialis. Spesialis ya kan. Kalau bahasa Jawa dan Sumatera, kata dukun itu cuma Jawa sama Sumatera toh. Pulau lain nggak ada. Yang bawa kata dukun ke Sumatera juga orang-orang Jawa di era-era zaman Sriwijaya. Terus jenengan percaya Ibu Daya bisa ngobatin seperti itu terus pakai sebenarnya ada tenaga dalam pada apa murni pijat? Jadi itu teknik. Ibu Ida Dayak menggunakan teknik. Terus supaya tidak ada rasa sakit, Ibu Ida Dayak itu melakukan tarian-tarian itu tarian transdental namanya. Ke bahasa ilmiahnya. Dia membuat trans dirinya, ketika dia trans nyambung dengan pasien juga trans melihat dia joget. Merasa nyaman gitu. Bukan nyaman. Bukan nyaman. Masuk kondisi bawah sadar namanya trans. Betul. Sama-sama bawah sadar lah. Keyakinan orang Dayak, orang yang bisa komunikasi dengan leluhurnya itu orang yang masuk ke zona itu. Berarti gini Mas, Amit Mang. Ya. Sama nggak seperti saya dulu. Saya dulu waktu ketika disunat, gitu. Saya itu ditanyain terus sama dokternya. Ya, itu ditanyain apa namanya siapa, terus dibuat lupa. Mainannya apa, senangnya apa. Nah, gitu saya kan teralihkan bahwa saya itu mau digunting. Ya. Setelah berbicara selesai, itu ternyata sudah selesai. Berarti itu hampir sama juga berarti Mbak. Sama, itu namanya misdirection. Itu dalam pelajaran hipnosis namanya misdirection, kamu dialihkan perhatianmu. Ya, siap. Itu ada pelajarannya hipnohitan yang pernah ngajarkan dulu. Mes sunat yang ngono. Iya, saya banyak punya konsep hipnotis itu banyak. Tapi itu bukan penipuan kan? Bukan lah. Nah, iya. Saya ngajarkan hipnohitan ya. Terus dulu ada hipnoparenting untuk anak-anak TK, anak-anak kecil, balita. Ada hipnoparenting. Ngajarkan juga berbagai macam lah teknik hipno itu dulunya.
Waktu gencar-gencarnya kita masih si budget merah masih sekolah. Saya udah malang melintang di Jakarta sana sama Awe, sama Romo Dewa, sama Pak Yan Nurindra. Kok waktu kalau memang dia muridnya Pak Yan Nurindra tahun 2012, waktu Indonesian Summit Hipnosis, ya waktu Indonesian Hypnosis Summit di Senayan, kok nggak pernah lihat mukanya dia, sedangkan saya tamu kehormatan waktu itu, diundang secara khusus, orang lain beli tiket. Jadi buka seminar seperti itu. Karena saya kan tidak mengaku orang hipnosis, saya mengaku praktisi tradisional gendam. Berarti ngakunya jenengan praktisi tradisional. Praktisi gendam kan ya, Kak. Oh. Padahal saya ngerti hipnosis di luar kepala.